Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati, ikhwan akhwat fillah yang saya hormati. Malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang ini pada jam 13 kita bisa bersama-sama melaksanakan webinar yang judulnya cukup menarik, yang pada garis besarnya tentang pentingnya label halal di Indonesia. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya rahmat dan salam sudah dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan makanan yang halal dan baik. Di surat Al-Baqarah ayat 168 Allah merintah kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Kita diperintahkan makan sebagian apa yang ada di muka bumi ini halalan thayyiba, halal dan baik. Dan kita tidak boleh ikut dengan cara-cara setan. Wala tatabi'u khutuwatis syaitan. Yang menjadi pertanyaan kepada kita ini sebagai kita penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menurut statistik yang terbaru itu 83% beragama Islam. Kalau berarti diestimasikan kurang lebih sekitar 200 juta itu beragama Islam. Bagaimana caranya supaya penduduk Indonesia yang beragama Islam ini betul-betul mendapatkan makanan-makanan yang halal? Maka karena itu kita jadi penting kita bicarakan tentang logistik halal untuk Indonesia sebagai pusat rantai nilai halal global. Di mana Indonesia ini sebagai pusat halal global. Kenapa? Karena Indonesia merupakan negara penduduk terbesar di dunia beragama Islam. Menurut perhitungan saya sementara, seluruh penduduk Arab itu tidak sampai separuh untuk penduduk Indonesia yang beragama Islam. Kalau kita kumpulkan Liga Arab itu tidak sampai 100 juta, tapi Indonesia ini sudah mencapai kurang lebih 200 juta yang beragama Islam. Tetapi tidak cukup kita berpikir tentang logistik halal ini, tetapi harus bicara tentang mendesain cetak biru logistik halal nasional. Jadi kalau kita berpikir secara umum bagaimana Indonesia ini sebagai pusat halal di dunia internasional, tapi teknisnya bagaimana mencetak biru. Maka pertemuan kali ini kita akan dihadiri dua narasumber yang jahalidhah, adalah ulama besar dalam bidangnya. Di sini ada Dr. Ibu Khairun Nisa. Beliau ini adalah merupakan sekretaris Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Timur. Dan beliau ini sudah mengikuti beberapa event-event internasional berkenaan dengan ekonomi Islam dan juga berkenaan dengan label halal atau sertifikasi halal. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu Bapak Dr. Zaroni ini, karena beliau itu adalah merupakan ilmuwan dan praktisi, karena beliau ini adalah CFO ya di PT Logistik Indonesia. Maka karena itu pada siang ini kita sangat menarik untuk mendiskusikan. Tetapi agar supaya kita lebih menarik, kita minta agar supaya Ibu Khairunisa yang bicara lebih dulu, karena beliau ini akan bicara tentang secara makro tentang pentingnya sertifikasi halal dan Indonesia ini sebagai pusat logistik halal di Indonesia. Baru nanti diikuti oleh Bapak Zaroni ini sebagaimana teknisnya. Jadi kalau Bu Nisa bicara tentang secara makro seharusnya bagaimana, dan nanti teknisnya kayak apa. Menurut saya ini pasangan yang sangat serasi sekali untuk memahami tentang logistik halal di Indonesia. Untuk itu kami persilakan untuk Indonesia untuk menyampaikan makalahnya atau menyampaikan poin-poin penting dengan menampilkan PowerPoint-nya. Persilakan.
Silakan Ibu untuk menampilkan. Kok hilang lagi? Ya, sebentar Biswadut. Ya. Kelihatan ya sudah? Ya, terlihat. Persilahkan. Oh ya. Tadi nggak jalan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wadud. Ini seri keempat dari seri dialog IAI Jawa Timur. Hari ini sebetulnya pembicara utamanya adalah Dr. Zaroni. Kebetulan saya partner menulis dengan beliau, sehingga mungkin lebih tepatnya saya sebagai pembuka sekaligus ya menyampaikan tentang logistik halal ini tidak banyak dibahas di dalam diskusi-diskusi ketika kita bicara tentang ekosistem rantai nilai halal baik global maupun nasional. Saya kira memang tidak banyak orang yang berkecimpung di sana atau yang punya kompetensi untuk bicara itu, dan saya juga belum lama sebenarnya berkenalan dengan Pak Zaroni. Ini gara-garanya dapat amanah untuk menulis di Bulletin Insight miliknya KNKS. Kemudian saya mencari siapa ya yang bisa ikut praktisi yang bisa saya ajak untuk menulis bersama. Itu ketika cari tentang logistik halal, itu di googling, itu nomor yang awal-awal muncul di baris-baris pertama itu namanya Pak Zaroni. Dan saya butuh 1 bulan untuk bisa berkenalan dengan beliau. Ya alhamdulillah banyak hikmahnya, diantaranya dengan menulis buku logistik halal yang insya Allah akan terbit tahun ini. Itu di flyer juga sudah ditulis buku yang akan kami terbitkan tahun ini. Ini 24 ya gabung, Mbak. 24. Ini agenda yang ingin saya sampaikan. Saya tulis dalam bahasa Inggris teksnya, tapi saya narasinya dalam bentuk bahasa Indonesia ketika menyampaikan secara lisan, karena pengalaman dari seri ketiga ternyata ada peserta dari India, Pakistan itu yang ikut bergabung di dalam seri dialognya kita. Itu juga tidak kita sangka, sehingga teks dalam PPT saya tulis dalam bahasa Inggris. Ini agenda pertama yang ingin saya ceritakan tentang fenomena halal. Halal di sini saya menggunakan tanda kutip karena halal di sini bisa mengindikasikan bagaimana tingkat literasi atau pemahaman publik terhadap label syariah atau label halal yang ada belakangan ini. Ini kita pahami bersama kalau di Indonesia, saya kira juga di internasional, sektor keuangan menjadi motor untuk ya motor industri halal, ekonomi syariah secara umum. Kemudian sekarang terakhir kita melalui Perpres nomor 28 tahun 2020, KNKS yang dulunya melalui peraturan Presiden nomor 91 tahun 2016 itu sudah dicabut dan kemudian sekarang menjadi KNEKS, next. Ada kata ekonomi yang dimunculkan di dalam lembaga ini. Ini artinya kita pemerintah tidak hanya memberi perhatian kepada sektor keuangan saja, tetapi juga bagaimana bisa menjembatani sektor keuangan dengan sektor ekonomi, sektor real. Ini berikutnya, ini di halal fashion, halalnya saya kasih tanda kutip, diikuti dengan beragam produk di bidang ini ya, yang menggunakan bau-bau halal. Ya, bau-bau halal itu artinya ya mungkin tagline-nya, termasuk ini kayak kaos sudah mulai ada narasi-narasi yang menggunakan
berbau religi, sehingga kita kategorikan makna halal bisa diwujudkan dengan berbagai rupa. Ini yang rame di waktu lalu, tapi kemudian sudah ada klarifikasi, maksudnya jilbab halal bukan jilbabnya yang halal, tapi kainnya. Ini kita bisa melihat. Terus berikutnya ini kita bisa lihat laundry. Jadi ada masyarakat di kita memaknai halal juga diikuti dengan berbagai usaha, unit usaha di rumah tangga maupun mungkin lingkup UMKM itu banyak sekali. Kalau di googling kita bisa menemukan beragam logo yang mengklaim bahwa produk atau jasanya adalah sudah halal. Ini di Tulung Agung, saya kira banyak sekali yang lucu-lucu, mensucikan baju sekaligus mensucikan jiwa. Ini di Tulung Agung ada cucian istri memang bersih dan wangi, tetapi Anda akan menjadi suami yang berbudi bila meringankan kerja sang istri dengan laundry di sini. Ini dia juga menawarkan produk laundry syariah. Kita selanjutnya loncat ke, bentar. Nah ini tadi sudah. Nah ini ojek. Ini juga sebelum ramai pandemi sudah ada bapak-bapak yang memberikan pembatas dengan antara driver dengan penumpang. Kemudian juga ini ada Kisana ini ojek yang juga memberikan layanan syariah menurut pemiliknya di sekitar Jabodetabek. Ini Ojeksa di Purwakarta. Gojek setelah ada pandemi, kemudian juga ada aturan protokol kesehatan juga memberikan partisi atau pembatas. Ini kita bisa lihat bagaimana halal dipahami oleh publik. Kemudian selanjutnya ini untuk yang tadi yang ikhwan atau yang laki-laki, ini yang perempuan. Di Aceh ada ojek syariah Koala, ojek Nangro, terus Mbak Jack ini di Banjarmasin, Ojesa di Lampung, Ojesa di Surabaya, Fatimah ini di Yogyakarta, Pak Zaroni ada ojek syariah untuk perempuan di Jogja, ini dari kawanan mahasiswa UGM. Awalnya guyonan, nomor WA temannya di-share ketika KKN, kemudian mengakui kalau menerima layanan ojek syariah untuk perempuan. Ternyata dari guyonan itu, iseng-iseng itu, ternyata banyak yang mengirimkan meminta layanan tersebut. Terus si Jack ini di Bandung, diawalinya dari kekhawatiran suami kepada istrinya, sering bepergian, kemudian dia mencoba memberanikan diri membuat aplikasi layanan ojek syariah. Ini juga air minum, bisa kita lihat banyak label syariah dengan tagline yang juga memunculkan bahasa-bahasa religi. Ini hotel, saya kira sudah banyak diinisiasi atau dirilis pertama kali mungkin oleh Hotel Sofia di Jakarta. Ini guest house juga mengklaim sebagai guest house syariah. Sebagai sinonim kalau saya menyebutkan syariah dengan halal di sini konteksnya. Kemudian di Kendari ini juga sudah ada hotel syariah Zahra memberikan layanan isolasi mandiri. Ini ternyata juga ada sampai Bank Sampah. Kolam renang juga menawarkan konsep syariah atau halal. Ini rumah potong unggas halal juga ada di Batam. Ini MLM, dulunya kita tidak produk-produknya mungkin tidak menggunakan promosi dengan menggunakan label syariah, belakangan juga ikut serta di dalamnya. Ini sarung tangan juga sudah bersertifikasi halal, ada sertifikasi halal. Kemudian fenomena lainnya ini mungkin rumah sakit sudah ada rumah sakit syariah, kulkas halal, sertifikasi halal. Ini saya ingat betul ketika awal pertama kali muncul
kulkas syariah atau kulkas bersertifikasi halal ini di grup IAEI Jawa Timur tuh ada yang menyeletuk sedikit-sedikit syariah, semua dibisniskan syariah. Kemudian oleh salah satu pengurus yang juga kebetulan adalah pengurus MUI Jawa Timur itu menjelaskan kenapa kulkas penting untuk bersertifikasi halal, karena dia menjadi tempat penyimpanan bahan-bahan yang dikonsumsi oleh manusia. Hal seperti ini yang saya kira perlu kita memberikan literasi bagaimana halal tidak hanya sekedar masalah makanan semata. Nah, ya ini paling tidak gambaran bagaimana publik atau masyarakat, baik dari tingkat korporasi hingga ke level terbawah sekitar kita itu memaknai gaung halal atau gaung syariah ke dalam usaha-usaha mikronya, mikro kecil menengah dengan berbagai rupa yang beragam. Ini kemudian saya masuk ke ekosistem rantai nilai halal. Ini kalau kita melihat MEXI, Master Plan Ekonomi Keuangan Syariah Indonesia yang disusun oleh KNKS 2019-2014, ini kita bisa lihat ada di mana posisi logistik halal. Ya, ini seperti agenda kedua tadi. Agenda pertama saya menceritakan bagaimana literasi atau pemahaman masyarakat di dalam memaknai laba-laba atau simbol-simbol halal atau syariah. Ini agenda kedua, saya ingin menyampaikan bagaimana rantai ekosistem dari rantai nilai halal. Ini di dalam MEXI kita sudah bisa lihat, kalau saya memetakan, di MEXI sudah dipetakan logistik halal masuk di dalam strategi utama untuk penguatan ekonomi digital. Kemudian program utamanya diantaranya adalah sistem telusur, reliability yang belakangan digaungkan untuk menggunakan teknologi blockchain. Ini kita bisa lihat logistik halal logistik halal itu juga menjadi bagian penting dari ekosistem rantai nilai halal. Kemudian ini juga oleh logistik halal dipetakan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru, sumber baru untuk pertumbuhan ekonomi, itu dipetakan dimasuk ke dalam layanan jasa. Nah, ini berikutnya ada beberapa pemikiran tentang logistik. Ini kemudian di buku kami kita sudah masuk ke era 8. Era ke-8 ini adalah era logistik halal. Pertama dari berbagai era ini kami melihat, saya melihat kita sudah untuk pemikiran tentang era logistik sudah masuk pada era halal. Ini juga tidak sekedar euforia saja, tapi memang banyak indikasi yang menunjukkan bahwa halal hari ini menjadi sesuatu yang untuk dipertimbangkan di masa depan. Kayak logistik sendiri, produksi juga sekarang ini ada lagi circular economy, itu juga ya fenomena-fenomena masa depan, apalagi terjadi pandemik yang kemudian kesadaran untuk beragama, kesadaran untuk memilih sesuatu yang baik, bersih, itu semakin baik. Lanjut ke ini, langsung saja ke logistik halal sebagai salah satu mata rantai di dalam ekosistem rantai halal. Ini areanya ada di mana saja. Saya kira setiap korporasi atau setiap perusahaan, setiap institusi bisa mengembangkan area-area sesuai unit usahanya dan sejauh mana dia bisa menjangkau
untuk memberikan layanan jasa logistik halal itu kita beragam. Tapi ini paling tidak sebagai gambaran kalau untuk logistik halal di antaranya yang paling banyak mungkin transportasi, karena dari biaya harga retail barang itu sekitar 40% itu berasal dari biaya logistik yang didominasi oleh sektor transportasi. Itu sebabnya ketika kita bicara produk, barang, dan jasa, itu kita nggak bicara tentang logistik. Logistik itu apa sih persisnya, dari mana ke mana, apa berbentuk apa, itu nanti Pak Zaroni akan menceritakan. PPT-nya juga sudah saya share, baik punya saya dengan punya Pak Zaroni. Kemudian ini juga saya ambil dari direkturnya Knex juga. Kita bisa lihat halal logistik, areanya, mata rantainya, di dalam kerangka kerjanya juga ada R&D, sumber, produksi, distribusi, hingga sampai penjualan dan pemasaran. Ini saja yang ingin saya sampaikan. Detailnya sangat banyak sekali dan sudah banyak diulas di buku yang kami tulis, tapi paling tidak ini gambaran bahwa ketika bicara ekosistem rantai nilai halal, apalagi kita ingin menjadi pusat halal dunia, itu kita tidak bisa mengabaikan bicara tentang logistik. Tema ini diangkat di seri dialog IAI Jawa Timur, salah satunya adalah memberikan tempat kita untuk mendiskusikan hal-hal yang kadang-kadang tidak menjadi mainstream. Saya kira tidak banyak orang yang bisa bicara logistik halal, dan saya kira IAI Jawa Timur bersyukur sekali kita Pak Zaroni berkenan untuk mengisi acara kita, sehingga kita bisa sama-sama belajar, termasuk saya, tentang bagaimana ya mungkin peluang dan tantangan. Saya kira juga nanti akan disampaikan secara terang benderang, sehingga kita bisa sama belajar bagaimana bisa mengimplementasikan logistik halal. Karena kalau barangnya sudah berlabel halal, tapi di dalam proses pengirimannya sampai ke tangan kita, sampai di meja makannya kita, ternyata ada proses yang membuat dia terkontaminasi, padahal dia sudah bersertifikasi halal, itu menjadi barang yang tidak halal lagi. Jadi itu saya kira ilustrasi bagaimana esensi pentingnya ketika kita bicara logistik. Sudah, itu saja Gus Wadud. Saya sambil memantau untuk daftar hadir ini banyak keluhan, tidak bisa membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Wadud masih mute. Ya, terima kasih Bu. Jadi ada mungkin perlu penjelasan untuk orang awam gitu ya, atau yang memang orang yang tidak konsen di bidang label halal ini. Ada beri kesan begini, bahwa pihak terkait terutama MUI ini sekedar memberikan label saja. Jadi dia tidak menjelaskan bagaimana proses label halal ini terjadi. Jadi bukan sekedar labeling, tapi ada proses-proses bahwa secara syariat itu bertanggung jawab, secara medis bertanggung jawab, dan pada akhir juga bertanggung jawab. Coba diceritakan proses label halal itu dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang. Silakan. Kalau di Indonesia memang kita masih banyak berkutat tentang sertifikasi, Gus Wadud. Saya tidak pegang data, tapi mungkin tidak sampai 5% UMKM itu yang sudah bisa mengakses produk halal. Maksud saya sertifikat halal. Untuk sektor logistik sendiri, saya tidak punya pegang data juga berapa pastinya, berapa jumlah data perusahaan logistik, mulai dari level besar hingga level menengah. Tapi yang sudah bersertifikasi halal hanya 8 perusahaan logistik yang memiliki layanan syariah atau layanan halal maksud saya.
8 itu juga didominasi oleh perusahaan dari luar, dari Jepang. Itu bisa kita lihat mereka yang dari luar saja punya upaya untuk memberikan layanan halal. Saya yakin itu juga motif ekonomi, artinya bisa melihat ada peluang bisnis di situ juga terjadi, sehingga mereka dengan kaki tangannya menyebarluaskan secara ke berbagai negara termasuk Indonesia untuk mendirikan perusahaan logistik dengan layanan halal. Saya kira memang itu tugas kita bersama, apalagi sudah ada BPJPH yang punya kepentingan atau yang diberi amanat oleh undang-undang untuk masalah sertifikasi halal. Saya kira memang ini masih perjalanan panjang. Undang-undangnya mulai 2019 kemarin, 17 Oktober sudah harus diberlakukan, itu diutamakan kepada sektor makanan dan minuman. Ya kita masih berkutat kepada proses memiliki sertifikat halal, saya kira. Tetapi filosofinya itu yang perlu kita hadir untuk memberikan literasi. Di satu sisi halal ini tidak hanya sekedar bicara fikih agama, tidak bicara agama saja, tapi di sini juga bicara teknologi, bicara tentang ilmu pengetahuan umum, bicara tentang ya kedokteran dari sisi medis, higienitas, terus kemudian manajemen bisnis dan ekonomi. Itu juga kita masuk ilmu bidang-bidang ilmu tersebut, disiplin ilmu tersebut di dalam ketika kita bicara konteks halal. Tapi hari ini ya kita masih perjalanan panjang menuju ke arah sana. Sudah, saya kira itu saja, Gus Wadud. Ya, terima kasih. Tadi Ibu Khairunisa sudah menjelaskan bahwa tentang pentingnya produk halal di Indonesia dan pentingnya logistik halal di Indonesia ini. Nah, sekedar sebagai pengantar untuk masuk kepada Pak Zaroni, bahwa pemberian sertifikat halal atau label halal bukan sekedar labeling, tapi ada proses panjang mulai daripada barangnya yang diproduk, kemudian bagaimana cara prosesnya itu sampai bagaimana barang itu sampai kepada konsumen. Ini semuanya ada aturan-aturan yang harus diikuti yang sesuai dengan standar halal yang ditetapkan oleh MUI pada lalu dan BPJH yang sekarang ini. Dan yang ingin saya sampaikan bahwa umat Islam terutama yang diberikan wewenang oleh pemerintah untuk memberikan halal itu bukan sekedar label, tapi mereka melakukan terobosan-terobosan dengan bermacam-macam cara. Kalau kita bicara ekonomi Islam dulu itu hanya bicara tentang lembaga keuangan, kita masuk pada sektor real. Contoh tadi masalah makanan, bagaimana makanan itu halal itu ada kriteria. Kalau kita bicara misalnya tadi laundry yang halal kayak apa atau laundry syariah. Saya punya pengalaman pribadi ketika saya pergi ke YIN, saya juga bingung itu mencari laundry syariah katanya itu, karena menurut saya bersih dan suci. Karena tidak identik bersih dengan suci. Bisa jadi secara ini higienis, tetapi betul-betul suci, karena mungkin waktu dicuci bercampur dengan pakaian-pakaian yang mutanajis sehingga baju saya juga kena najis dari ini. Jadi begitu. Begitupun hotel misalnya. Ketika hotel syariah otomatis bebas dari perjudian, bebas dari minum-minuman dan sebagainya. Jadi bukan sekedar label, tapi melakukan terobosan-terobosan. Maka lebih teknis ini Pak Zaroni akan menjelaskan panjang lebar tentang hal ini, karena beliau ini adalah sisi sebagai seorang pakar, ilmuwan. Dia itu seorang peneliti, tapi waktu yang sama dia seorang praktisi di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang logistik. Maka itu persilahkan untuk Pak Zaroni untuk menyampaikan materinya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Gus Wadud sebagai moderator yang mengantarkan diskusi siang kali ini. Dan terima kasih saya sampaikan kepada kolega saya, Bu Khairunisa, yang telah memberikan kesempatan saya untuk ikut kena ini nih imbas kebaikan nih. Saya jadi terdorong untuk menulis ya
berbagi, meskipun saya keteteran ngikutin speech-nya Bu Hoerinisa nih. Ya, jadi di sela-sela saya bekerja dan bersepeda, saya mencoba menulis beberapa isu artikel tentang logistik. Salah satunya adalah tentang logistik halal. Izin, Gus, saya akan share materi saya ya. Ya, persilakan. Baik. Sesuai dengan topik kita kali ini, ya, kami akan mencoba mengajak peserta semua untuk membuka wawasan nih, dengan harapan nanti pun sebagai inspirasi perubahan nih tentang pentingnya logistik halal di Indonesia. Nah, tadi Bu Hoerinisa memberikan banyak ilustrasi nih di keseharian kita, ya, mulai dari laundry, mulai dari angkutan ojek, ya kan, hotel, fashion, semuanya, ya, yang menyadarkan pentingnya kehalalan, ya, tidak hanya kandungan produknya, tapi proses bagaimana produk, service itu deliver sampai konsumen. Nah, perspektif halal ini luar biasa luasnya, ya. Kita bisa melihat dari aspek syariah, ya kan, sebagai suatu mandatori atau pedoman yang luar biasa indahnya diamanahkan, ya, oleh agama kita, ya, agama Islam khususnya, tentang pentingnya halal suatu produk. Jelas di sana. Tadi Gus Fadud mengatakan dalam suatu ayat Al-Quran, ya. Nah, kita juga bisa melihat dari perspektif ekonomi nih, ya. Tadi mengapa dari 1.300 perusahaan logistik di Indonesia, ya, yang beroperasi di Indonesia hanya ada kurang lebih 8, kurang dari 10 perusahaan logistik yang menyediakan layanan logistik halal. Nah, tentunya ini didorong oleh motivasi ekonomi, ya, mungkin untuk orientasi ekspor yang mengharuskan negara-negara konsumen muslim mengharuskan prosesnya halal. Nah, seperti itu. Ya, baik, izin saya memperkenalkan lebih detail. Tadi Gus Fadud mengenalkan, ya, juga Bu Iis, ya, mengenalkan tentang saya. Pertama, saya sangat terima kasih ini bisa silaturahmi ke teman-teman saya yang paling banyak mungkin dominasinya di Jawa Timur, ya, pesertanya, ya. Dan saya juga lihat tadi ada peserta dari Jakarta, ada Mas Riki dari PPM, beliau juga pakar logistik, ya. Ini tentang saya saat ini sebagai salah satu direktur di Pos Logistik Indonesia, anak perusahaan Pos Indonesia, khususnya di bidang solusi logistik dan supply chain. Kemudian di asosiasi saya juga aktif di Alfi dan Supply Chain Indonesia di divisi riset dan juga consulting. Nah, kemudian kemarin saya di Prastia Mulia dan juga di Yogyakarta, Fakultas Teknik Industri UII. Nah, ini adalah beberapa buku yang kami rilis, gitu ya, semata-mata adalah untuk berbagi, untuk mendorong literasi masyarakat tentang logistik khususnya, dan insya Allah tadi disampaikan oleh Bu Iis, ya, di tahun ini insya Allah akan terbit buku logistik halal yang kami tulis berdua. Nah, baik, mengantar topik diskusi tadi disampaikan sangat makro dan sangat komprehensif oleh Bu Iis. Nah, saya mencoba melihat 3 isu ini. Pertama adalah mengapa, ya, jadi mengapa logistik halal itu penting, ya. Kemudian kita masuk lebih spesifik apa lingkup halal logistik.
kemudian bagaimana kita mendesain secara operasi maupun desain secara nasional, ya, sehingga gagasan ataupun ide ataupun gaung tadi yang boleh disampaikan ini menjadi nyata atau menjadi gerakan yang masif gitu ya, gerakan yang membumi ya, sehingga kita sebagai umat Islam mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya, tidak sekadar isi kandungan ya, tetapi juga prosesnya, ya kan? Nah, baik, izin saya slide-nya agak detail nih ya, dengan tujuan supaya bisa dibaca ulang gitu semata-mata itu, ya. Jadi pertama kita lihat pentingnya logistik halal. Produk halal telah menjadi kebutuhan penting bagi pemeluk agama Islam ya di seluruh dunia, gitu kan? Dan di negara kita telah membuat suatu undang-undang ya, yang mana negara perlu menjamin setiap pemeluk agama dalam beribadah ya dan menjalankan ajaran agamanya dengan memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Jadi negara menjamin bahwa setiap penduduknya, setiap warganya dapat melaksanakan agama ibadah secara kafah, termasuk halal di sini adalah bagian dari pelaksanaan ibadah. Produk di sini bisa berupa apa saja, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, ya kan, makanan, minuman, obat, farmasi, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan oleh masyarakat. Jadi sangat luas dimensinya. Nah, definisinya adalah produk tersebut halal atau syariah bila sesuai dengan syariah Islam. Ya kan? Nah, halal di sini satu yang dibolehkan, diizinkan untuk dikonsumsi sesuai syariah. Dan tadi Gus Satu mengatakan dalam surat Al-A'raf ya dan surat Al-Baqarah sangat jelas di sana, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Iya. Jadi kita diminta untuk makan yang halal lagi baik, halal thayyibah, dari apa yang terbaik di bumi. Sangat luar biasa dalam pesannya. Nah, secara substansi, kita mungkin ini sedikit pengantar ya bagi teman-teman untuk merefresh kembali. Produk halal itu kalau zatnya halal, zat ya di sini. Jadi produk yang dari dasarnya memang halal dikonsumsi. Ini sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Jadi memang secara substansi memang zatnya halal. Yang kedua, cara memperolehnya. Diperoleh dengan cara yang baik dan sah. Nah, produk akan menjadi haram meskipun halal kalau cara memperolehnya itu dengan cara yang batil atau merugikan orang lain dan dilarang oleh syariah. Nah, yang ketiga adalah cara pengolahannya. Produk yang semula halal dan akan jadi haram manakala pengolahannya tidak sesuai dengan syariah agama. Nah, inilah yang akan kita bahas. Ya, jadi bisa jadi secara zat halal, cara mendapatkannya halal, namun prosesnya, ya proses produk itu dibuat sampai dikonsumsi ke konsumen, ya ke pengguna akhir, rumah tangga, bisa jadi haram. Nah, inilah. Jadi di sini mengantarkan kita untuk melihat betapa pentingnya logistik halal. Ya, mensyaratkan adanya proses produk halal mencakup rangkaian kegiatan ya, mulai dari pengolahan, penyimpanan,
pengemasan atau packing, distribusi, penjualan, sampai penyajian di rak atau di meja makan. Itulah inti dari logistik dan supply chain, ya, dari farm sampai ke meja makan. Sangat panjang rangkaiannya. Nah, dari sini berkembang, ya, pentingnya tracing produk, pentingnya kita masuk kepada perspektif logistik. Karena apa? Produk bisa sampai ke konsumen, sampai kita sebagai konsumen akhir, kalau ada kegiatan logistik. Ya, mulai dari fasilitas port, pergudangan, ya kan? Fasilitas transport, angkutan, sampai penyajian di rak, retail, sampai ada di meja makan untuk siap kita konsumsi, kalau produk pangan. Demikian juga produk lain, fashion, farmasi, ya, service, semuanya butuh logistik, semuanya butuh pergerakan barang dari origin sampai ke destination, itu logistik. Baik, nah sebelum masuk teknis kita coba lihat perspektif supply chain. Jadi supply chain atau rantai pasok sebenarnya menggabungkan 3 flow atau aliran informasi, tiga aliran, ya, atau 3 arus. Pertama adalah adanya supply chain kalau ada informasi yang memerintahkan. Ya, kita bisa lihat ada order dari pembeli, order dari pengirim barang, itu menggerakkan, informasi menggerakkan, ya. Tanpa informasi maka tidak ada pergerakan produk. Baik, mungkin suara saya masih bagus jaringannya. Gus, punten, suara saya masih bisa kedengaran oleh audiens? Baik, Pak Zaroni. Kedengaran dengan baik, Bapak. Alhamdulillah. Ya, khawatir jaringannya kurang bagus sehingga kurang didengar dengan baik, gitu ya. Nah, dari supplier pemasok ke titik akhir drop point di sini, ya. Jadi ada manufaktur di sana, ada distributor di sana, retailer sampai kepada titik akhir. Yang kedua adalah aliran material. Ini bisa bahan baku, bisa barang dalam proses atau intermediary, sampai kepada finished good, barang akhir. Nah, yang ketiga adalah aliran uang di sini. Ya, jadi ini karena ekonomi, ya. Jadi produknya nanti jasanya terukur dalam bentuk uang, ya kan? Di sini kita ada piutang, ya, ada utang, ya, ada metode payment-nya, ada invoice, gitu kan? Ini adalah financial flow. Nah, ini adalah supply chain. Jadi menggabungkan 3 aliran penting dalam ekonomi, dalam produksi, yaitu informasi, material, dan finance. Ya, nah di situ butuhkan apa? Fasilitas. Jadi di situ adanya fasilitas, seperti adanya depo, pabrik, pelabuhan, jalan raya, ya kan? Jaringan telekomunikasi itu fasilitas dalam logistik, gitu ya. Nah, dalam supply chain tujuannya adalah 7 sasaran sampai konsumen, ya, tepat jenis barangnya, tepat kuantitasnya, tepat kualitasnya. Nah, inilah dimensi halal itu, kualitas, ya. Sungguhnya sudah menjadi isu dalam logistik. Kualitas adalah halal dan thayyib, ya. Namun halal tidak sekedar kualitas, karena mensyaratkan dimensi syariah di sana, ya, suci, gitu kan, tidak sekedar hanya bersih. Ya, baik. Sekarang kita masuk logistik halal. Apa logistik halal? Yaitu proses mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan bahan, ya kan? Ternak,
atau produk jadi, produk dalam proses, bisa makanan, non makanan, ya kan? Dengan standar umum prinsip hukum syariah. Kalau dalam supply chain logistik kita kenal ya isu syariah. Seperti apa kita mengoperasionalkan syariah dalam praktek terbaik logistik, itu poinnya. Ya, ini adalah pikiran untuk upaya ijtihad ilmuwan, ya, ataupun para ahli, ya, bergabung di sana, ahli fikih, ahli logistik, informasi, keuangan, ya, memastikan bahwa rantai pasokan itu halal. Ya, apa tujuannya? Yaitu memastikan integritas, ya, halal dari produk halal. Memang syaratnya diolah halal, cara dapatkannya halal, dan sampai ke konsumen akhir juga halal. Jadi nggak hanya berhenti di zat ataupun proses pengolahan, tapi juga sampai ke konsumen akhir. Nah, sehingga beberapa peneliti ataupun ulama, ya, ilmuwan, membuat definisi yang lebih khusus nih, yaitu perintah atau kontrol mengendalikan arus barang dalam sistem rantai pasokan sehingga terjamin integritas halal di seluruh rantai pasokan. Ya, ini ya. Baik. Nah, sekarang seperti apa, ya? Mengapa tadi diantarkan nih? Hal ini sudah lintas agama sebenarnya, karena dimensinya sangat luas, ya. Bisa masuk dimensi ekonomi. Kalau ekonomi ini adalah luas cakupannya. Karena itu bisa menjelaskan kenapa para pelakunya sendiri justru banyak dari negara-negara non-Muslim, ya, karena melihat peluang ini kan. Pertama ini, jadi siapa yang menjadi potensial market untuk membeli produk halal yang mengharuskan logistik halal? Pertama adalah kita nggak bisa pungkiri nih, ya, bahwa Indonesia sebagai negara yang mayoritas lebih dari 87%, ya, atau kalau kita menggunakan sensus tahun 2010 sekitar 237 juta, atau sebanyak 207 juta penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, ya. Kemudian belum dilihat secara global untuk peluang ekspor, ada hampir 3 miliar konsumen Muslim produk halal dunia, ya, dan semakin meningkat kesadarannya, ya kan, yang meminta produk halal termasuk logistiknya. Nah, kemudian beberapa supermarket global juga mensyaratkan memberikan label halal, ya kan. Kalau kita lihat di Inggris misalkan Tesco, kemudian Carrefour di Prancis, kalau di Indonesia mungkin ada Transmart, ya, itu adalah yang mengharuskan sampai pada pelabelan rankingnya. Ya. Kemudian di sektor industri makanan, ini juga sebagian besar halal memang dari makanan, ya. Jadi utamanya untuk ekspor negara-negara yang Muslimnya minoritas, misalkan di Prancis, kemudian di Jepang, ya, di UK, kemudian di Australia itu juga mengharuskan. Kalau kita mendekati secara ekonomi, ini peluang yang sangat besar, ya, harus masuk ke sana. Nah, kemudian halal juga tidak hanya untuk produk daging atau unggas, tapi juga makanan dan kosmetik. Misalkan perawatan, itu juga mengharuskan logistik halal. Nah, kemudian bisa jadi tadi ya produk halal, ya, menjadi haram kalau ini terkontaminasi. Nah, tadi kan Gus Adut mengilustrasikan laundry tadi ya, karena terkontaminasi dengan najis, terkontaminasi dengan barang tidak halal atau barang haram, sehingga produknya otomatis menjadi haram atau dilarang. Nah, kemudian secara growth kita bisa lihat pertumbuhannya, ya, pertumbuhannya luar biasa, populasinya tadi,
ada kesadaran, kemudian cross border, pasar bebas, ya kan? Dan dipicu nih, ya kita masih mengalami pandemi COVID ini memicu kita semua ya untuk concern terhadap halal dan higienis, bersih, suci, berkualitas. Itu adalah pesan-pesan global ya dalam masa pandemik ini. Nah, sehingga apa? Menimbulkan demand logistik halal. Ya, terutama pentingnya integrasi tadi, tracing ya, proses menghindari kontaminasi gitu ya. Di sini mulai dari penyimpanan, angkutan, packing sampai penyajian di rak dan seterusnya. Jadi menelusuri produk dari origin sampai kepada tujuan akhir. Ini peluang ya. Jadi para UKM ataupun para pegiat halal produk ini juga bisa menjadi driver atau menjadi pemicu ya, pemicu tentang pentingnya logistik halal. Baik. Nah, sekarang coba saya share prinsipnya apa sih gitu ya. Jadi kalau tadi sudah melihat mengapanya, kemudian gambaran prosesnya. Nah, sekarang kita lihat prinsipnya. Apa sih yang dimaksud dengan menjamin kehalalan? Nah, dalam konteks logistik itu kita lihat adalah selama proses kegiatannya. Ya. Jadi terminologi logistik ini adalah bagaimana mengelola pergerakan barang sebenarnya. Ya, pergerakan barang dari asal ya, point of origin sampai ke tujuan. Nah, dalam proses ini tentunya banyak aktivitas, fungsi atau fasilitas yang mereka gunakan. Ya kan? Mulai dari gudang, depo, terminal, plat angkut, pengepasan. Itu adalah harus dijamin bahwa produk tetap halal. Itu. Nah, bisa nggak sih produk halal menjadi haram kalau kita abai, ya kita ceroboh dalam proses logistiknya? Sangat mungkin terjadi. Ya. Karena tidak paham dengan syariah atau mungkin semata-mata faktor tidak tahu ya, atau faktor yang mengabaikan ya. Jadi bisa jadi saat menyimpan di gudang dicampur produk halal dengan produk haram. Ya. Maka ada kontaminasi. Kemudian juga ketika melakukan handling ya. Alat angkutnya, packingnya ya. Jadi peluang terjadi kontaminasi sangat-sangat tinggi. Baik. Nah, karena itu rantai pasok sesuai syariat Islam. Ya, jadi menjamin tadi aliran dokumentasinya. Ini diperlukan suatu, pertama adalah standar. Ya, standar halal logistik itu apa? Kemudian teknologinya bagaimana? Yang memastikan tidak terkontaminasi. Ya, lalu teknik tentang penyucian seperti apa? Ya, dan ini karena sudah sangat operasional, ketika memberikan servis logistik halal ini yang dijalankan. Nah, tapi di beberapa negara yang sangat concern memang ini sudah menjadi dia mendukung, ya pemerintah mendukung, memfasilitasi dalam bentuk pertama adalah payung regulasi, kemudian membuat standar, lalu menyiapkan fasilitasnya, melatih orang, nanti yang kita bahas tentang gimana mendesainnya ya. Yang ketiga adalah terpisah dengan produk non halal. Ya, ini ilmuwan dari Malaysia, Iman Pors dan Ghazali menjelaskan prinsip dalam logistik halal yaitu dipisahkan di sini, ada kata dipisahkan dengan produk non halal atau produk haram. Yaitu menghindari kontaminasi, menghindari kesalahan, ya kesalahan dalam prosesnya, dan konsistensi dengan syariah serta harapan pelanggan muslim. Jadi poinnya adalah menghindari kontaminasi. Ya. Nah, sehingga dalam konteks sistem rantai pasok
halal ini mencakup semua ya, dari produksi, pengolahan, pengemasan, penyimpanan, peritailan sampai ke pelanggan. Nah, selama ini mungkin concern-nya baru kepada produksi dan pengolahan. Ya, label halal yang kita dapati di setiap produk itu adalah lebih kepada kandungan isinya, produksinya, pengolahan sampai pengemasan, mungkin itu ya. Tapi abai dalam penyimpanan, ya kan, angkutan sampai penyajian ke pelanggan. Itu yang menjadi tantangan kita semua. Nah, inilah yang menjadi peluang dari si operator logistik untuk menyediakan sistem logistik halal. Baik, izin saya teruskan. Nah, berikutnya lagi adalah lokasinya nih, juga dipisahkan. Tempatnya, alatnya gitu ya. Jadi perlu dipisahkan, ya tidak ada kontaminasi dan bersih dan bebas dari najis. Ini penting sekali. Nah, sekarang kalau ternyata alatnya itu terkontaminasi, apa caranya? Nah, ya dalam SOP ada prosedurnya ya. Ada proses penyuciannya seperti itu. Ya, ada toharohnya. Jadi perlu adanya persiapan, pemrosesan, pengemasan, transportasi, penyimpanan ya. Jadi sejak saat selesai ya dari gudang mungkin ya, gudang finished good sampai ke ke konsumen akhir itu dijamin itu semua ya. Tidak mengandung atau mengandung apapun yang dianggap melanggar syariah. Kemudian sebelum disiapkan, diproses, dikemas, diangkut dan disimpan menggunakan alat yang tidak bebas dari apapun yang melanggar hukum ya. Makanan halal dapat disiapkan, diolah, dikemas, disimpan pada garis atau batas yang berbeda ya. Dan diambil untuk mencegah kontak antar makanan halal dan halal. Kemudian proses pembersihannya bisa jadi terkontaminasi, namun proses pembersihannya alatnya nih ya harus sesuai dengan syariah Islam dan telah dipastikan itu dilakukan. Baik, sekarang kita coba masuk lebih operasional nih. Apa aktivitas kunci dalam logistik halal? Ya tadi disampaikan oleh Bu Nisa nih ya. Pertama adalah ingat dalam logistik itu bisa cuma dua hal, ya stop and go. Stopnya adalah barang berhenti di mana? Di gudang. Go-nya adalah barang bergerak, yaitu transportasi. Nah, jadi oleh karena itu operation logistik halal fokusnya adalah di pergudangan, transportasi, kemudian alatnya ya kontainer, ya kan, dan juga racking dan seterusnya. Jadi yang utama adalah pemisahan fisik, pemisahan barang, ya di saat proses menerima, kemudian memilah, ya menyimpan, dan juga ada logistik nilai tambah, yang labeling dan sebagainya. Ini penting di situ. Kemudian di operation aktivitas transportasi dipastikan tidak tercampur selama pengangkutan barangnya, ya mulai saat loading, ya ataupun saat muat, ya sampai kepada unloading atau bongkar. Nah, ini termasuk alatnya, forklift-nya, trolinya, paletnya, ya kan, kontainer ini tidak tercampur dengan produk. Kemudian membersihkan kontainer sesuai dengan syariah Islam, ya halal. Lalu penyimpanan, pengolahan, angkutan daging halal diinginkan. Nah, makanya kata kuncinya adalah adanya rantai cold chain, ya logistik rantai pendingin. Nah ini penting di situ karena barang-barang makanan sangat mudah rusak. Nah, disimpan di toko pendingin terpisah dari tempat misalkan penyimpanan babi atau penyimpanan produk haram lainnya. Jika daging diproses, dicincang, dipastikan mesinnya itu tidak digunakan, ya tidak digunakan mesin yang sama untuk mencincang bekas daging babi misalkan, itu akan terjadi kontaminasi. Ya. Nah, untuk memastikan itu maka perlu bat standar, ya bat standar yang menjamin
yang menjamin bahwa semua proses produknya itu halal, gitu kan. Nah, kemudian ini karena di Indonesia masih relatif gaungnya ini meskipun sudah sangat lama ya, namun di bidang logistik ini agak tertinggal nih ya, agak kurang diperhatikan ya, dalam arti operationnya maupun implementasinya. Karena itu kami ya mendorong perlunya cetak biru ya logistik halal Indonesia. Nah, ini bicara ekosistem kan, karena apa, saat ini masih tahap sertifikasi pemberian halal pada produknya ya, belum masuk kepada proses logistiknya kan. Pemda itu membuat promosi. Nah, karena itu diarahkan ini ya, pertama kami propose ini ya, mulai dari pengadaan bahan bakunya, ini ya, tracking bahan bakunya, ya, kemudian pergudangannya, transportasinya, distribusi, kemudian dikembangkan pada kawasan halal logistik park, misalkan ya, di kemarin beberapa daerah sudah mulai mempropos nih kawasan halal logistik. Ya, kemudian juga mendorong entrepreneur halal, ya. Nah, kemudian industri dan UKM produk halal didorong, pengembangan ekspor produk-produk halal ini masih banyak peluangnya, ya, selama ini disuplai dari negara-negara yang bukan dari produk Indonesia, ya. Kemudian dukungan dari sistem keuangan, ini karena bicara ekosistem tentunya kita lihat faktor-faktor pendukungnya. Perbankan syariah dalam pembiayaan produk-produk halal, termasuk logistiknya. Kemudian dari aspek komersial, ini yang kami acu dari Profesor Togar, dari ITB, ternyata banyak peluang nih. Jadi, nggak usah khawatir, ya, dari sisi bisnis, ada peluang yang sangat banyak. Pertama adalah jasa logistik third party dan third party logistik, ya, ini dipropos oleh 8 perusahaan logistik di Indonesia yang beroperasi, ya, dan yang besar adalah perusahaan dari Jepang. Kemudian IT ini penting untuk tracking produk, ya. Kemudian tadi logistik halal, masuk pemeliharaan asetnya, ya, jasa konsultan lantai pasok, lalu perancangan dan pengadaan bahan dan sistem rankingnya, lalu pelatihan, kompetensi, ya, sebagai operatornya, lalu jasa kebersihan, ya, jadi jasa ini ya, penyuciannya, ya, pemeliharaan fasilitas logistik. Jadi ini memberikan peluang yang sangat besar dalam konteks ekosistem logistik halal. Nah, kemudian seperti apa arah pengembangannya, gitu ya. Jadi sesuai dengan tema kita adalah mendesain, ya, jadi cetak biru. Tentunya perlu suatu master plan nih. Kalau di dalam ekonomi syariah sudah punya master plan secara global. Nah, dalam hal logistik ini perlu master plan. Seperti apa sih langkah-langkahnya? Nah, ini perlu mungkin didorong nih, ya, dari kalangan kampus, ya, buat master plan untuk cetak biru logistik halal di Indonesia. Ya, apa isunya? Yang pertama adalah kelembagaan, ini yang saya acu dengan Bu Indonesia, kebijakan regulasi, kemudian industri pengembangannya, edukasi masyarakat. Lalu apa sih prioritas sektornya yang mau dikembangkan, gitu ya, teknologi, lalu kompetensi SDM, dan juga perlu adanya mendorong riset dan pengembangan. Dinamis sekali, ya, diperlukan suatu riset, tidak hanya riset pasarnya, namun juga riset yang aplikatif, misalkan penggunaan teknologinya, alatnya, dan sebagainya, sehingga menjamin ada integrasi halal produk sampai kepada konsumen akhir. Nah, saya rasa itu Gus Wadud yang bisa saya share ke teman-teman semua. Ya, saya harap materi yang sangat singkat ini bisa memberikan suatu menginspirasi, ya, teman-teman semua, khususnya sahabat muda nih dalam ikut menggerakkan pentingnya halal produk, ya, sampai kepada logistiknya. Baik, saya rasa itu. Terima kasih semuanya. Kita mungkin sampaikan kepada moderator, ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zaroni, sebelum saya berikan kepada yang lain, karena Pak Zaroni ini bukan sekedar teoritis ya, juga praktisi. Pak Zaroni bisa menjelaskan apa kira-kira kendala yang dihadapi selama ini dalam pelaksanaan logistik halal ini. Karena tadi data yang disampaikan ini sekian ribu ya, ini hanya 8. Kalau di persentase tidak sampai 1%. Kira-kira apa kendala-kendala yang dihadapi kok sedemikian kecilnya gitu, berdasarkan Pak Zaroni ini kan praktisi, bukan sekedar kayak saya, kayak Bu Indonesia ya, ini sebagai akademisi saja. Kira-kira bisa diceritakan itu Pak Zaroni. Buka ya. Ya, kalau praktisi sesuai dengan katanya, sesuai dengan istilahnya ya, praktis ya, pragmatis ya. Jadi saya khawatir bilang ini ya apa, karena di praktisi itu sebenarnya sederhana ya. Jadi ya bukan orientasi uang ya, tapi profit sebenarnya. Ya, jadi secara ekonomis profitnya belum masuk. Itu mungkin ya, tapi mungkin ini vulgar. Tapi mungkin maksud saya adalah gini, perlu didorong ekosistem demand-nya. Ya, jadi karena nggak ada permintaan khusus bahwa harus logistik halal, ya sehingga nggak usah itu pun sudah mencukupi. Itu masalahnya. Ya, jadi ini ingat praktisi ataupun pebisnis ya, pengusaha ya, baik yang sebagai pekerja kayak saya maupun pemilik perusahaan gitu ya. Itu orientasinya adalah orientasi kepada profit jangka pendek nih, ya kan? Nah, untuk bisa menjamin itu mungkin perlu didorong nih supaya secara demand ada mandatory, ya, bahwa kalau logistiknya itu tidak diproses secara halal, berarti jadi ragu-ragu, gitu kan? Nggak garansi gitu loh, nggak ada menjamin. Nah, itu baru nanti mendorong para pelaku, transporter, pemilik gudang gitu ya Gus ya, itu dia baru ini kalau dalam bahasa Jawanya ini ini ya, mencukupi ya, cukup mencukupi lah gitu untuk bisa dijalankan secara bisnis. Saya rasa itu. Kalau teknis nggak ada isu sebenarnya, ya kan udah ada SOP-nya, bisa kita adopt di Malaysia, tinggal dibakukan oleh MUI misalkan, ya, oleh pemerintah, ya, yang mengamatkan dari undang-undang bahwa negara wajib nih melindungi warganya untuk beribadah secara ini ya, secara kafah gitu ya, secara menyeluruh ya, semua aspek. Itu poinnya. Ya. Kalau begitu harus ada payung hukum ya, berangkat dari tadi bahwa negara menjamin pemeluk agamanya atau melaksanakan pemeluk agamanya, sedangkan di antara kewajiban atau hak daripada umat Islam itu adalah mengkonsumsi dengan yang halal. Berarti perlu ada payung hukum yang dalam tanda kutip yang mewajibkan pada pemasok logistik itu yang mempunyai label halal lah, dalam bahasa sederhananya begitu. Kira-kira bagaimana? Saya rasa seperti itu. Ya kan, sekarang ini concern-nya adalah kepada pembuatan produknya. Ya kan? Tapi bagaimana produk itu diangkut, disimpan, itu kan, sampai disajikan ke konsumen, itu mungkin yang masih perlu perhatian, ya, yang masih perlu usaha, ya, usaha sampai ke sana. Namun jangan sampai ini menjadi hambatan nih. Kalau produk harus sertifikasi itu nanti dilihatnya negatifnya nih, ya. Regulasi kan selalu dipandang dua sisi nih. Regulasi untuk menjamin prosesnya itu konsisten, juga dimaknai regulasi itu sebagai larangan. Ya, jadi kayak dikekang. Nah, itu juga nggak bisa. Ini adalah sebagai suatu agar konsisten, agar umat atau masyarakat mendapatkan hak produk itu halal ya, secara integrasi. Poinnya itu. Ya, terima kasih. Ini ada Pak Denny mau tanya. Silakan Pak Denny, mic-nya dibuka Pak Denny. Silakan Pak Denny, sudah masuk? Ya Pak Denny.
Oh, belum masuk ini. Barangkali yang lain ada yang mau tanya, silakan dibuka mic-nya atau memberikan kode tak pertanyaan. Yang lain? Oke, kalau belum saya kembali kepada Bu Indonesia. Ya. Ada, Pak. Ya, siapa? Toto Pak Toto Siswanto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Toto. Salam sejahtera. Saya Toto Siswanto dari Bogor, Pak. Ya, silakan Pak Toto. Ya, pertanyaannya tadi pemapar Mas Daroni menyampaikan soal tracing produk. Jadi pertanyaan saya mengenai tracing dihadapkan pada mungkin mekanisme yang ada sekarang atau dari aspek regulasinya juga. Tadi di bagian akhir memang pemapar menyampaikan juga terkait dengan regulasi. Tapi yang saat ini sudah ada untuk memenuhi kebutuhan kita dalam hal logistik halal tadi, itu tracing ini regulasi apa yang sudah ada, Mas Roni? Kemudian dihubungkan juga dengan kelembagaan. Lembaga mana yang sudah bisa mengatur tracing ini? Kan ini bayangan saya cukup menantang nih untuk men-tracing produk halal. Karena bicara halal tadi bukan hanya produknya, tapi dari keseluruhan proses. Tapi untuk men-tracing sehingga kita bisa yakin bahwa keseluruhan proses ini terpenuhi aspek halalnya ini bagaimana? Jadi dari kelembagaan dan dari mekanisme atau regulasinya yang ada. Terima kasih Pak Moderator. Ya, terima kasih. Saya ulangi. Silakan Pak Saroni dijawab langsung. Baik, terima kasih Pak Toto dari Bogor atas pertanyaan yang sangat bagus, sangat cermat melihat substansi dari proses halal ini. Nanti Bu Id bisa menambahkan ya. Jadi pertama poinnya adalah tracing, kemampuan untuk melacak produk halal ya. Udah memang halal, secara langsung halal sampai ke konsumen akhir. Nah, ini regulasi apa yang perlu disiapkan yang mendukung gitu ya. Nah, menurut saya adalah pertama kalau secara operation ini SOP ya, standar. Ya, standar sama halnya ketika produk itu halal tentunya ada standar. Ya, standar pertama adalah zatnya kalau itu produk ya, kemudian proses penyembelihannya, pengolahannya ya, sampai kepada siap disajikan. Nah, ini yang regulasi adalah diperlukan satu standar logistik halal. Nah, standar saja nggak cukup karena ini sangat kompleks, sangat advance ya, kemampuan tracing. Nah, beberapa praktek yang dilakukan adalah di era ICT sekarang gitu ya. Jadi tracing ini bahkan sampai kepada tracing pemasoknya, ya kan? Pemasoknya ini siapa dalam arti dari mana ya, dan apa jenis kandungan bahannya, ya, yang menyatu ke satu produk, ya. Kemudian bahan itu diangkut, dipastikan halal juga proses pengangkutannya, yaitu kemampuan tracing. Nah, tracing ini memang perlu didokumentasikan ya. Kalau dalam konteks nilai ekspor, ya itulah mengapa tadi mungkin jadi penjelasan kenapa dari 1.300 perusahaan logistik, ya hanya 8 yang memang masuk concern di logistik halal di Indonesia, dan 8 itu lebih dari 80% adalah perusahaan asing karena dia ekspor orientasinya. Ekspor, maka dia bicara adalah tuntutan konsumen pembelinya di sana. Ngobrol nih ya. Dia dibutuhkan tracing. Tracing bahan bakunya, tracing pengolahannya, sampai tracing angkutannya semuanya. Ini teknologi berperan di sana. Ya, ingat bahwa dalam halal diperlukan satu integritas ataupun kejujuran, ya. Kejujuran dalam hal pengungkapan prosesnya. Nah, ya, dimana kalau sudah ada standar, ikutin langkah-langkahnya seperti apa. Itu bicara mikro. Nah, sekarang bagaimana kita angkat ke konteksnya makro, regulasi, pemerintah nih, negara, gitu kan? Nah, negara perlu membuat suatu kebijakan atau mandatori, ya, bahwa halal produk itu tidak berhenti sampai kepada pelabelan produk halal,
tapi juga sampai proses logistiknya. Nah ini ya, jadi ini yang kita dorong pemerintah melalui melalui organnya ya, baik MUI maupun kementerian ya, untuk membuat suatu kebijakan yang bersifat mandatori sehingga secara ekonomis itu bisa mendorong pelaku usaha logistik memasuki logistik halal. Saya rasa itu Pak Toto yang bisa saya share. Mungkin ada pendapat nih dari Pak Toto, kira-kira bagaimana praktek di beberapa negara. Ya, izin Pak Moderator ya, langsung karena pertanyaan. Berarti bisa saya simpulkan gini Mas Roni, itu regulasi tadi yang Mas Roni sampaikan existing ini belum ada sekarang Mas ya? Ya. Kalimatnya pemerintah perlu mendorong membuat regulasi. Berarti sekarang belum ada? Belum. Makasih. Ya. Silakan untuk Pak Denny Ismayanto, silakan Pak Denny. Atau Bu Herunisa dulu. Silakan Bu Herunisa menambah pikiran, silakan Bu. Pak Toto, kalau dari saya, Undang-Undang JPH, kemudian ada Perpres untuk KNKS, kemudian berubah jadi KNEX, itu sudah disediakan oleh pemerintah. Tadi sudah di paparan saya di awal, saya juga sudah menjelaskan di MEXI 2019 sampai 2024, sektor logistik juga sudah mendapatkan tempat. Bahkan yang menjadi fokus utama dari MEXI untuk sektor logistik itu adalah tracing tersebut, traceability-nya itu. Tetapi kemudian tidak banyak mendapat perhatian, itu yang saya kira yang perlu kita sounding kepada stakeholder, termasuk asosiasi logistik, untuk bisa menjadikan ini sebagai mandatori. Karena tadi juga di awal saya sampaikan, diskusi-diskusi tentang logistik di dalam ekosistem halal value chain sendiri juga tidak banyak mendapatkan tempat. Saya kira bukannya tidak diberi tempat, tetapi dari kita sendiri yang mungkin tidak banyak orang, tidak banyak SDM ataupun tergerak untuk mau ikut juga menyuarakan tentang kebutuhan logistik halal. Jadi kalau dari saya poinnya adalah literasi ini perlu diinisiasi oleh kita semua, terutama bagi mereka yang bergerak di sektor logistik, dan konsen kepada logistik halal. Kita buat umat Islam, logistik halal ini bukan sekedar tujuannya orientasi motif ekonomi semata, tapi ini memang ibadah. Kita punya kewajiban untuk bisa memberikan, melayani, mengakses Muslim untuk bisa mengakses produk-produk halal. Sudah, saya kira itu saja. Ya, baik, terima kasih Mbak Is. Ya, terima kasih. Barangkali ada tanggapan balik Pak Toto. Silakan Pak Toto, barangkali ada tanggapan balik. Sementara sudah cukup Pak. Ya cukup, ya jelas ya Pak Toto. Ya, silakan. Iya, ya. Pak Denny, persilakan. Tadi Pak Denny ingin bertanya. Silakan Pak Denny, dibuka mic-nya. Ya, kelihatannya ada masalah. Ya, terima kasih. Begini Pak Zaroni, kalau tadi melihat di logistik ya sangat kecil. Apa di samping karena di sisi ekonomi tidak begitu banyak mendesak lah label halal lah bahasa saya logistik halal. Atau memang jumlah pengusaha Muslim yang ada di logistik terutama di Indonesia ini persentasenya sangat kecil atau bagaimana selain tadi masalahnya karena ya tanpa label halal di logistik itu tidak ada masalah. Apa memang ada persentase karena jumlah yang ikut yang terlibat di dalam dunia bisnis logistik ini Pak Zaroni? Ya, Gus. Ya mungkin kami sendiri tidak melakukan riset itu ya, karena memang poinnya adalah tidak kepada jumlah pengusaha logistik, tapi adalah kalau pengusaha itu kan sebenarnya mereka itu dalam dia demand nih, ada nggak permintaan atas itu, kan itu poinnya kan? Iya betul. Maka mereka menciptakan, ya jadi demand nanti meng-create supply gitu ya, jadi demand lah yang dia dorong. Nah, sementara demandnya itu ekspor. Ya mungkin dia kalau ekspor dia baru dituntut nih. Ya, misalkan dia mengekspor ke negara katakanlah ke negara Jepang, ke Australia, ke UK, itu dituntut. Benar nggak? Ada nggak produk ini halal sampai prosesnya? Nah, karena belum menjadi kebutuhan
untuk orientasi ekspor ke sana, karena fokusnya di domestik, ya sehingga itu belum jadi servis yang dia akan berikan, gitu ya. Jadi dari sisi menurut saya ini yang penting adalah kita mendorong demand nih. Kita sebagai mayoritas Muslim ya harus mulai masuk kepada tadi yang disampaikan Pak Is, ibadahnya ini, ya. Jadi bahwa saya kalau produk yang saya makan tidak halal, yang ada label logistik halalnya, nggak akan saya konsumsi. Nah itu adalah, cuman kan sekarang susah nih, karena belum ada di kita kan. Nah sehingga sementara label produk halal gitu ya, atau malah ekstrim. Kalau produk yang tidak prosesnya halal, kita kasih nama produk haram misalkan ya. Kira-kira gitu. Oke. Nah, Oke, ini Pak Denny ingin masuk, silakan Pak Denny. Mulai tadi kelihatan belum masuk. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke. Salam kenal Pak Roni ya. Silakan. Oke Pak. Tadi saya sudah mendengarkan apa yang dijelaskan Pak Roni ya secara menyeluruh ya. Jadi saya melihat ada beberapa kesimpulan yang saya dapat di situ bahwa disebutkan di logistik halal di sini maksudnya adalah secara garis besar sepertinya sama dengan standar atau SOP halal di produk yang sudah kita jalani selama ini ya. Artinya selama proses, selama pengepakan, selama storage itu kan semua di standar halal atau halal yang biasa kita pakai itu sudah menyangkut itu semua, termasuk sampai end user kita atau customer kita juga dilindungi ya sampai ke end user. Jadi maksud saya gini, pertanyaan saya gini Pak Roni, untuk kalau kita ngomong bicara logistik halal ya, selama ini sih untuk transportasi ataupun logistik yang ada di Indonesia kebanyakan kita sudah bisa, saya pribadi ya di Miwon sendiri itu kita sudah memilah transportasi yang memang dikhususkan untuk food ya. Jadi food sendiri itu ya khusus untuk food saja. Jadi kita tidak mau bercampur dengan selain non food ya. Dan food sendiri pun itu pun kita juga ada syaratnya. Jadi food yang halal dan yang non halal kita sudah harus pisahkan gitu loh. Jadi di situ saya melihatnya logistik halal di sini kita bisa terapkan di sudah kita terapkan gitu. Apakah dengan yang dimaksud logistik halal di sini tuh apakah ada syarat-syarat yang berbeda dari halal yang selama ini kita jalankan dalam proses ataukah ada poin tertentu yang membedakan? Seperti itu Pak Roni. Ya, terima kasih. Jadi Pak Roni jadi minta penjelasan ulang tadi dari Pak Zaroni ya tentang tadi logistik halal itu secara singkat mungkin sehingga paham karena ambil contoh tadi tentang transportasi dan sebagainya. Persilakan Pak Zaroni. Ya, baik, terima kasih Pak Denny. Ya, salam kenal kembali. Oke, jadi apa yang tadi disampaikan Pak Denny adalah contoh bentuk standar atau operation halal logistik. Gitu ya. Jadi memisahkan saat angkutan ya dengan produk food dengan non food. Ya, tapi kita bicara adalah dipastikan tidak terkontaminasi dengan produk yang haram, gitu ya. Itu poinnya di situ. Jadi menjamin integrasi adanya risiko kontaminasi di situ. Ya, mulai dari saat pengangkutan, penyimpanan sampai kepada konsumen akhir. Jadi bisa seperti itu. Jadi yang bedakan adalah dipastikan bahwa seluruh proses tadi ya tidak terkontaminasi. Ya, untuk itu diperlukan tracing nih, tracing termasuk produknya dan juga tracing alatnya ataupun fasilitas yang digunakan. Nah, kalau tadi dicontohkan di perusahaan Pak Denny tadi ya sebutkan sudah menerapkan itu, itulah yang perlu dibakukan dalam satu standar operation. Ya, nah, itu tugasnya siapa? Ya karena pentingnya satu konsistensi kan, konsistensi ataupun keajekan, ya keandalan, ya tidak hanya diterapkan secara case per case, ya tapi melihat secara keseluruhan. Jadi saya rasa apa yang diterapkan tadi itu sudah menjadi salah satu contoh bahwa proses logistik itu sudah dijalankan dengan syariah ataupun dengan halal. Baik, itu. Ya, barangkali Pak Denny ada komentar tambahan yang ingin didapatkan, informasi yang didapatkan dari Pak Zoni, persilahkan.
Oke, gini. Kalau di Indonesia sendiri, Pak Roni, kira-kira untuk logistik halal ini apakah sudah ada regulasi yang mengatur situ? Ya, kalau payungnya tadi saya bilang sudah ada, ya jadi sudah ada payungnya dari undang-undang, kemudian kepres, ya sampai kepada asosiasi juga itu sudah ada wadahnya. Nah, hanya diperlukan suatu implementasi nih, operation, ya operation. Jadi misalkan bahwa satu produk itu halal gitu ya, kalau dipastikan logistiknya halal juga. Nah, sampai ke sana. Ini yang mungkin perlu kita dorong. Ya, di saat ini di pasar Indonesia belum jadi mandatori, gitu ya. Maka dia ada karena untuk ekspor di negara-negara yang mengharuskan permintaan halal produk sampai kepada logistiknya. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain dulu, ini kelihatannya mulai tadi buka Pak Hari. Ada pertanyaan Pak Hari? Dari UNED Jember ini. Oke, persilakan kalau ada yang mau ditanyakan Pak Hari. Sorry. Ya, Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperjelaskan, berarti kalau begitu halal itu produknya, kemudian juga logistiknya ya kalau itu ya. Ya betul. Ya. Nah, ini yang di negara kita tampaknya ya masih pada fokus pada produk dan prosesnya, termasuk komponennya. Iya. Nah, berarti kalau gitu diperlukan apa ya? Informasi dari produk itu bahwa produk ini akan sampai ke tangan Anda dengan cara apa gitu, Pak? Ya, sebenarnya itu. Ya. Tapi sekarang kan belum ada, Pak ya, belum ada yang memulai gitu, Pak. Atau yang itu hanya barang-barang ekspor aja, Pak? Barang-barang ekspor. Ya. Atau kalau misalkan di supermarket yang mengharuskan sudah ada demand-nya itu sebenarnya. Contohnya saya sebutkan di Transmart itu sudah mulai dia masuk ke sana. Ya, berarti dalam produk itu juga ada informasi ini yang mensupply siapa, kemudian dia bagaimana cara kerjanya gitu, Pak. Iya. Betul. Jadi masih banyak harapan untuk yang logistik halal ini. Mungkin ini ya kayaknya ini Bu Nisa nih ya. Di bukunya ada tulisan itu kayaknya. Memang terima kasih. Memang di lapangan itu pernah dulu melakukan penelitian saya itu meneliti tentang perilaku konsumen terhadap produk halal gitu ya. Dan saya melakukan penelitian di supermarket, kemudian di retail besar dan warung-warung umum gitu. Dari hasil penelitian saya, kalau saya mengambil sampel misalnya 100 orang, itu tidak nyampe 10 yang melihat produk itu ada label halalnya. Jadi kalau saya melihat ke sebuah supermarket, yang mereka lihat lebih dulu itu adalah merek, kemudian harganya, apa kecocokan baru itu. Jadi yang mereka lihat ada label halalnya atau tidak itu sangat sedikit. Lebih parah lagi kalau kita masuk kepada restoran-restoran, itu sangat sulit saya mendapatkan orang itu yang mereka ketika beli ini apakah warung ini sudah memenuhi standar halal, mulai dari cuci piringnya, mulai daripada mensajikannya memang tidak ada. Beda ketika saya pergi ke Thailand. Ketika saya pergi ke Thailand itu kita ini oleh teman-teman diajak di mana itu warung halal, di mana produk halal. Ketika saya juga pergi ke Bali misalnya, ya itu bisa diajak ke situ. Lah, maka karena itu seperti katanya Pak Zaroni, karena permintaan sangat sedikit, otomatis pengusaha-pengusaha tidak begitu tinggi untuk menyediakan tadi itu, yakni logistik halal. Mungkin begitu. Sekedar saya menjembatani yang disampaikan oleh Pak Zaroni. Karena penelitian saya ini Pak, 84% itu mereka atau konsumen itu kurang begitu banyak perhatian dengan masalah label halal. Saya berhenti di label halal itu. Jadi mereka itu hampir tidak begitu memusingkan. Nah, itu mungkin bagaimana pengalaman Pak Zaroni di lapangan ini karena pelaku ya secara makro, secara nasional. Ini hanya saya meneliti di sebuah kabupaten kecil gitu ya. Yang mayoritas penduduknya itu beragama Islam gitu Pak Zaroni. Iya, saya rasa betul ya, pengalaman itu menunjukkan bahwa kesadaran ataupun kepedulian ya produk halal itu memang harus didrive oleh regulasi ya.
oleh satu sistem. Ya. Sebenarnya masyarakat nggak usahlah bicara halal ya. Produk yang sehat saja kan sebenarnya apa yang ada di pasar adalah yang dia konsumsi. Sebenarnya itulah maka menjadi penting tugasnya negara ataupun tugasnya bisnis untuk menyediakan produk yang sehat dan halal kewajiban. Nah itu. Jadi kalau melihat behavior ataupun perilaku konsumen di Indonesia, ya jadi sebenarnya nggak begitu selektif, ya. Kita saja misalkan contoh nih, jadi banyak produk-produk yang mungkin kurang sehat, gitu kan, untuk dikonsumsi, ya. Kandungan gulanya tinggi, gitu kan. Kemudian proses dan sebagainya itu bicara sehat yang dalam konteks ilmiah ya, yang mungkin diterima oleh semua kepercayaan ya, semua keyakinan, semua keimanan. Nah, baru bicara halal. Nah, jadi perlu di-drive nih menurut saya untuk bisa masuk ke situ karena apa yang ada di rak toko itulah yang dia beli. Ya. Nah, sehingga kita perlu selektif menyiapkan yang memang benar-benar halal secara integrasi, ya tidak hanya kandungan tapi proses distribusinya. Nah, jadi ini kita sebagai dalam arti negara ya, negara ataupun pengusaha ataupun ekosistem ya, supply ya gitu ya, harus menyiapkan produk yang memang benar-benar sesuai dengan ini syariah tadi. Gitu ya. Ibaratnya mungkin gini Gus ya, seperti halnya rumah tangga kan, ya peran seorang ayah, peran seorang ibu kan gitu, menyiapkan untuk anak-anaknya. Jadi kalau sejak kecil kita sendiri nggak aktif untuk memberikan ke anak-anak, jadi apa yang ada di meja yang dia makan kan gitu kan. Nah kita lah perlu yang punya edukasi, yang punya suatu power gitu kan, entah itu pengusaha, ilmuwan, negara, memastikan bahwa produk yang ada di masyarakat itu memang halal. Rasa itu ya Gus ya. Iya, jadi kembali seperti yang disampaikan oleh Bu Nisa, yang paling nomor satu adalah edukasi, literasi kepada masyarakat. Dan ini tidak hanya berdiri undang-undang, tapi akademisi, juga pendakwah, khotib Jumat, ya, dan sebagainya perlu sinergi untuk menjelaskan pentingnya produk halal. Dan kemudian secara rinci, maka diantaranya mengadakan webinar pada hari ini. Mungkin Bu Indonesia ada tambahan yang ingin disampaikan, Bu. Silakan, Bu. Iya, iya. Bisa lihat juga penanya yang melalui chat ya, ini bagus-bagus nih. Mungkin nanti bahas ini ya, garis besarnya boleh izin ya nanti ya. Baik, silakan. Nah, silakan dulu Bu Indonesia, nanti baru Pak Zaroni menjawab yang di chat itu secara garis besar. Iya Gus Wadud, tadi pertanyaannya Pak Denny dari PT B1 Indonesia, kebetulan beliau juga Head of Logistik di sana. Kalau untuk sektor logistik itu sudah ada sistem jaminan halal dari MUI KAS 23106. Itu sebabnya 8 dari 1.300 perusahaan logistik di Indonesia memiliki sertifikat halal. Jadi kita mengatakan 8 dari 1.300 perusahaan logistik di Indonesia itu memiliki layanan halal, itu tidak sekedar klaim semata, tapi juga sudah diiringi dengan sertifikasi halal. KAS 23106 itu sudah ada. Itu juga kita sedikit ceritakan di bakal buku kami yang akan rilis insya Allah bulan Oktober nanti. Ketika barang tidak memiliki sertifikat halal, itu bukan berarti barangnya haram. Itu juga yang perlu kita pahami. Adanya sertifikat halal itu memberikan jaminan, kepastian. Kita sounding untuk sertifikat halal, termasuk kepada sektor logistik, perusahaan logistik, untuk bisa memberikan kepastian tersebut. Kontaminasi itu terkadang tidak bisa kita hindari. Dan untuk memberikan kepastian tersebut, itulah sebabnya hadir sertifikat halal. Jadi kita sounding produk halal bukan sekedar semata klaim semata dari si pemilik atau mereka yang menghasilkan produk barang dan jasa. Barang saya bersih, barang saya sudah mengikuti SOP. Bukan hanya sekedar sebatas itu, tetapi juga sampai memberikan kepastian dari kehalalan proses dan produk yang mereka miliki. Demikian tambahan dari saya.
Ya, persilakan yang lain mau tanya, tapi sebelum itu persilakan Pak Zaroni menjawab garis-garis besar penanya yang melalui chat ini, biar mereka tidak kecewa sudah bertanya kok tidak dijawab gitu. Silakan Pak Zaroni. Baik. Ya. Saya coba lihat garis besar ya. Ini sangat bagus sebenarnya, ini nanti yang mendorong kita untuk mendorong kita untuk ini mengungkapkan lebih detail gitu ya. Baik. Pertama adalah di sini permintaan pasar nih. Bagaimana dari Pak Al-Barsyah Firdaus nih, gitu ya. Jadi pertama, berapa persen pengusaha Muslim di Indonesia yang memiliki pasar makro? Mungkin saya sendiri kurang tahu data persisnya, tapi ini menjadi referensi nanti untuk di asosiasi bisa mencoba mendeskripsikan gitu ya. Nah, kemudian permintaan pasar bagaimana jika memakai perspektif pebisnis dalam artian mutu produk halal dan haram. Ya, ini juga bisa dijadikan drive gitu ya. Jadi mendekatinya dari sisi permintaan tadi yang saya sampaikan. Kemudian sarannya juga menggunakan penjelasan ilmiah ya supaya bisa masuk ke semua kalangan. Baik, ini juga kalau yang semua kalangan mungkin kata Thoyibnya ya, jadi higienis ataupun dalam konteks kesehatannya gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau berpartner dengan pesantren? Nah, ini ide bagus juga gitu ya, karena salah satu penggerak ekonomi halal di pesantren-pesantren di sektor retailnya. Nah, kemudian saya rasa itu ya, jadi ini banyak masukan ataupun pertanyaan dari Pak Al-Barsyah Firdaus ini. Terima kasih Pak atas ininya pertanyaan dan juga saran ya, sehingga dan diskusi ini lebih kaya. Saya rasa itu Gus. Ya, silakan barangkali ada yang tanya yang lain. Ya, kalau ada begini, Bu Harunisa, yakni dalam realitas ini sekarang ini kan dengan semangat hijrah yang bergelora, banyak di kalangan muda itu ingin berhijrah ya, yang dulunya makan makanan yang tidak halal ingin menjadi halal, kemudian pakaian-pakaian yang dalam konteks tidak islami ingin islami. Nah, kira-kira ini posisi tentang logistik produk halal ini kira-kira di mana posisinya? Tolong diulangi, Gus Wadud, kurang jelas. Saya kan melihat tadi tren animo masyarakat terhadap produk halal itu kan mulai berkembang gitu ya. Contoh sederhananya masalah kosmetik ya, masalah misalnya kalau saya sebut merek misalnya kayak Wardah itu kan banyak diminatin karena disertai dengan label halal dari MUI gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan di mana posisinya tentang logistik produk halal ini kalau melihat tren hijrah atau tren keinginan masyarakat sudah ingin yang halal ini. Kalau saya merujuk kepada MEXI 2019-2024 itu konsen traceability-nya ini itu kepada pangan sama kosmetik memang. Jadi drivernya dua produk itu, tetapi lagi-lagi ketika sudah ada undang-undang JPH, kemudian ada Perpres terhadap Kenex yang menjadi lembaga yang diberi wewenang untuk mengatur, mengkoordinasi berbagai lembaga negara, stakeholder untuk ekonomi dan keuangan syariah. Ketika ini bisa dijadikan mandatori, saya kira itu akan menjadi akselerasi bagi sektor logistik untuk menjadikan ini sebagai amanat yang harus dilakukan, tidak lagi bergantung kepada ada atau tidak ada demand terhadap sektor logistik halal. Poin pentingnya menurut saya adalah literasi, karena ketika literasi itu sudah bisa tersosialisasi, tersampaikan, berusaha menghadirkan layanan halal itu bukan didorong oleh motif ekonomi, tapi benar-benar dari dalam, dari keimanan, dari kesadaran bahwa ini adalah kewajiban bagi seorang Muslim untuk bisa menyediakan, memudahkan saudara Muslimnya untuk bisa mengkonsumsi produk-produk halal tersebut.
ke depan ya saya kira dengan sektor logistik menjadi bagian dari ekosistem rantai nilai halal sudah include untuk potensinya ke depan akan menjadi bagian penting di dalam pengembangan produk halal atau industri halal di Indonesia. Cuman tadi dengan adanya mandatori, kemudian disonding oleh asosiasi-asosiasi, stakeholder, termasuk dari publik, termasuk masyarakat, akademisi, ini akan bisa mengakselerasi lebih cepat, apalagi Indonesia sudah punya cita-cita akan menjadi pusat halal global ke depan nanti. Ya, terima kasih. Ini ada tamu baru ini, baru datang ini. Saya undang ini untuk bicara, saya nobatkan. Pak Aksin Wijaya. Silakan Pak Asin, buka dulu Pak Asin. Halo Pak Asin. Kedengaran suara saya Pak Asin? Pak Asin? Oke, kelihatannya belum nyambung. Ya, saya kembali lagi ke Pak. Saya jadi penonton aja. Oh, saya kira jadi. Ini saya sedang edit. Oh, siap ya. Gus Wadud ada direktur PEPS-nya FEP UI. Siapa itu? Mantan Kaprodi Ekonomi Syariahnya UI juga hadir ini, Mbak Rahmatina. Nah, untuk itu saya ini rekomendasi daripada Sekretaris YAI, Mbak Rastina, persilahkan untuk memberikan tambahan pemikiran. Karena beliau ini adalah di UI, peneliti, dan diam di ibu kota. Persilakan untuk memberikan tambahan ilmu atau sedekah ilmu kepada peserta. Silakan. Audionya kayaknya nggak aktif, mungkin lagi di jalan atau sedang. Silakan. Oke. Saya kembali lagi kepada sambil nunggu ini Pak Asin karena lagi ngedit, kemudian ini. Jadi begini yang menjadi problem di sekitar kita ini, banyak pemahaman kita ini tentang produk halal ini sangat sederhana. Dan kemudian yang paling banyak membicarakan itu kalangan akademisi dalam tanda kutip ya di kampus-kampus. Itu pun di kampus-kampus walaupun perguruan tinggi agama Islam itu kelihatan tidak begitu tinggi gaung tentang produk halal. Nah, kira-kira di mana problemnya ini? Padahal kita penduduk Indonesia ini kan 97 seperti disampaikan 87 katanya Pak Zaroni dengan asumsi sekitar 205 juta penduduk Indonesia. Tetapi kenapa itu tidak begitu bergema tentang pentingnya produk halal sehingga berakibat kepada pebisnis itu tidak begitu tertarik untuk fokus ke situ karena tidak ada permintaan yang mendorong untuk mengembangkan logistik halal. Kira-kira di mana itu? Saya ingin minta dulu penjelasan daripada Pak Zaroni sebagai pelaku di lapangan dan saya ingin nanti minta penjelasan tambahan dari Ibu Horunusa dan Pak Hadi Soekarno. Persilakan. Baik, saya dulu ya, Gus ya. Ya, persilakan Pak Zaroni. Ya, seperti yang saya sampaikan. Jadi pertama dari sisi regulasi dalam konteks undang-undang maupun ya sampai tataran mikro ini sebenarnya sudah siap nih ya, sudah disiapkan standar untuk logistik halal ya. Nah, tapi persoalannya adalah bagaimana mendorong ini terjadi ya, mendorong ini secara nilai bisnis itu diminati nih oleh para pelaku usaha, kan gitu kan poinnya. Iya betul. Yang saya katakan adalah kita coba demand nih, permintaan gitu kan, permintaan dari konsumen itu. Nah, demand itu terjadi kalau masyarakat punya literasi, edukasi yang mencukupi bahwa produk halal ini tidak hanya sekadar kandungan ataupun isi zat, tapi juga sampai pada proses dan pengolahan. Itu penting ya. Nah, kalau sudah ada edukasi itu, maka mereka akan menuntut nih, konsumen menuntut memilih nih. Kok ini nggak ada nih sertifikasi logistik halalnya. Nah, sehingga dia akan mencari produk yang terjamin kehalalannya seperti itu. Nah, saya rasa mungkin perlu diintegrasikan sih, ya tidak perlu dipisahkan lah ya. Nah, mungkin faktor memastikan konsumen ini mendapatkan haknya ya dalam konteks halal produk ini sampai kepada logistiknya itu penting sekali. Nah, jadi kalau dari si pengusaha ya asosiasi kita dorong sih,
kita dorong untuk menyediakan servis logistik meskipun dalam konteks bisnis itu mungkin belum menguntungkan ya untuk jangka pendek. Namun kalau kita berorientasi pada ekspor, ini peluang yang sangat bagus ya untuk ditekuni ya, untuk dijalankan. Baik. Demikian Gus Mut. Silakan Bu Indonesia untuk memberikan penjelasan. Kenapa ini kok kalangan akademisi yang kelihatannya ganyang gitu, tapi khotib-khotib Jumat dan juga dosen-dosen ya, walaupun di ekonomi juga tidak begitu ganyang membicarakan itu. Silakan. Saya kira senada dengan yang disampaikan Pak Zaroni. Salah satu indikasinya aja tadi dari 1.300 perusahaan logistik baru 8 itu juga salah satu indikator saya kira bagaimana mereka yang bergiat di sektor logistik pun memaknai atau memaknai dan kemudian mewujudkannya ke dalam bentuk layanan halal di sektor logistik. Kalau untuk khusus untuk di akademisi, saya kira ya sama seperti di awal, tidak banyak orang yang konsen atau yang kompeten untuk bicara logistik halal. Kayak saya ini dengan disiplin ilmu, punya latar belakang disiplin ilmu di teknik industri, kemudian belajar tentang ekonomi syariah, logistik halal ini perpaduan paling tidak dua disiplin ilmu yang berkolaborasi, sehingga tidak semua orang punya pengetahuan yang lebih besar ketika bicara tentang sektor logistik. Kesadaran bahwa sektor logistik punya peran yang cukup besar terhadap ekosistem rantai nilai halal itu juga tidak banyak. Saya, Pak Zaroni, saya kira kami tidak dalam arti tahu lebih banyak tentang masalah ini. Kita sama-sama belajar. Justru dengan yang kecil-kecil tadi di awal seperti Gus Wadud sampaikan, kita terus sounding, kita terus menyuarakan bagaimana sehingga sektor logistik mendapatkan perhatian lebih besar ketika kita bicara ekosistem dan keinginan Indonesia menjadi pusat halal global. Sudah itu aja Gus Wadud. Ya, persilakan Pak Hari Soekarno sebagai ya orang akademisi lah, dan beliau itu pernah jadi ketua penelitian di UNED gitu ya. Persilakan. Terima kasih Gus Wadud. Bisa aja pertanyaan ini. Saya jadi segan sama Bu Nisa saya. Ya, fenomena seperti itu Gus Wadud ya. Juga para peserta yang lain, bahwa selama ini itu masih belum jadi kebutuhan itu. Ya, halal itu ya produknya. Jadi belum merasa penting itu. Nah, sehingga orang masih banyak yang mengesampingkan gitu. Nah, nanti jangan-jangan setelah, mohon maaf ini bukan negative thinking. Jadi setelah kita bahas logistik halal, bisa-bisa tempat yang halal. Bagaimana kita belanja di satu mall, ya, yang itu adalah, maaf katakanlah mall yang syariah, tapi ternyata tanahnya sengketa gitu, ya kan? Ya toh. Jadi halal by place itu. Jadi konsep pemasaran yang 4P yang sekarang jadi 7P itu harus halal semua kayak itu. Itu enggak apa-apa. Enggak apa, karena literasi tentang halal menjadi lebih luas lagi, dan itu perlu. Nah, tampaknya ini masih yang sadar akan itu masih para akademisi, ya kan? Nah, maka menjadi kewajiban lah bagi para akademisi itu atau kumpulan orang-orang cendekiawan yang syariah itu, termasuk MES, termasuk YAII itu, tanpa diperintah sudah harus berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat. Contohnya tadi seperti Bu Nisa akan menerbitkan buku tentang logistik halal, itu sudah bagus sekali. Jadi menurut saya karena masih belum jadi kebutuhan gitu, kan? Dulu awalnya internet itu barang mewah,
sekarang internet itu sudah miliknya banyak orang. Ya, itu. Dulu juga maaf kalau saya salah dikoreksi. Orang merasa sholat itu adalah kewajiban, sekarang kebutuhan. Nah kan itu. Jadi kalau nggak sholat itu masih ada yang kurang, itu untuk orang Muslim seperti itu. Nah sekarang kalau halal itu belum jadi kebutuhan, sebenarnya tetap dikesampingkan. Tapi sekarang para akademisi ini nah yang sebagai motor utamanya itu untuk menyadarkan bahwa halal itu adalah semua aspek. Ya, itu aja. Sesuatu. Terima kasih kesempatannya. Ya, kalau memang begitu berarti ini yang paling mendesak adalah tentang penanaman keimanan. Di mana dengan penanaman keimanan itu halal itu menjadi kebutuhan, bukan sekedar aksesoris. Maka tidak cukup kita ada undang-undang karena akan dilanggar kalau tidak ditopang oleh dari dalam, katanya Bu Nisa tadi, gitu ya. Begitupun harus memberi lingkungan itu mendorong untuk mereka itu hidup dari lingkungan yang halal gitu ya, yang secara penuh gitu ya. Ya, itulah mungkin yang terakhir saya ingin mendengarkan closing statement dari Bu Nisa karena sudah jam 3 kurang 7 menit. Silakan. Apa ya closing statement-nya ya? Ya mereka yang bergiat di ekonomi syariah, mereka yang tergabung di dalam asosiasi-asosiasi keilmuan yang konsen terhadap ekonomi syariah, kemudian juga mereka yang berada di pemerintahan, lembaga negara dan sebagainya, dengan segala wewenang yang mereka miliki, yang kita miliki, semoga dapat terus menyuarakan isu-isu halal sehingga halal bisa menjadi bagian dari keseharian kita. Dia bukan sesuatu yang mewah, dia bukan sesuatu yang menjadi gaya hidup, tetapi dia memang menjadi kebutuhan kita, terutama bagi umat Islam. Islam rahmatan lil alamin, terbukti banyak negara yang berlomba-lomba, mereka bukan negara yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, tapi mengklaim sebagai pusat bla 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 halal, itu bisa menunjukkan bahwa halal bukan lagi menjadi simbol agama semata, tetapi di sana juga ada simbol kebersihan, higienitas, keamanan itu sehingga bisa diterima oleh semua umat beragama di dunia. Dengan segala keberadaannya di daerah, di pusat itu, mari sama-sama kita menyuarakan tentang halal ini dari pribadi, dari keluarga, dari hal-hal dari orang-orang terdekat kita, untuk bisa mengakses, untuk mau mengakses dan punya pengetahuan untuk bisa menyampaikan kepada yang lainnya bahwa halal itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Sudah, saya kira itu saja, Gus Wadud. Ya, terima kasih. Saya ingin mendengarkan closing statement dari Pak Zaroni. Persilakan Pak Zaroni. Baik, terima kasih. Poinnya sama yang saya dengan Bu Is tadi. Jadi hal ini kita maknai tidak sekedar hanya kewajiban, tapi kebutuhan. Karena kebutuhan maka diperlukan suatu kesadaran atau suatu keimanan bahwa setiap orang apapun perannya bersama-sama mendorong untuk menciptakan atau melahirkan produk halal, ya, mulai dari pengadaannya, prosesnya, pembuatan sampai logistik ke konsumen akhir. Itu yang poin ini yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, sudah sepakat bahwa orang Islam ini akan mencapai tingkatan falah, kebahagiaan di dunia dan akhirat ketika yang dikonsumsi adalah tingkatan halal dalam artian yang sempurna. Karena ada sebuah hadis, sahabat bertanya kepada Rasulullah, bagaimana supaya doa saya ini mustajabah?
Apa jawabnya Rasulullah? Perhatikan makanan. Kemudian di hadis yang lain menyatakan, hadis riwayat Imam Muslim, bahwa orang yang makan makanan halal, maka di 41 hari doanya tidak akan diterima dan sholatnya tidak diterima. Nah, kemudian di dalam Tarbiyatul Aulad fil Islam, bahwa darah yang dihasilkan dari barang haram itu maka lebih cenderung untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka katanya mamin lahmin nabatin haramin fannaru aula bihi. Maka kalau kita melihat sebagai orang tua, kalau mempunyai anak ternyata anaknya sulit diatur, perhatikan apa yang diberikan kepada anaknya. Mungkin dia itu secara zahir makanannya itu halal karena dengan hasil gaji sebagai dosen, sebagai karyawan. Tapi barangkali dia tidak selektif dalam memilih produk-produk yang diberikan pada anaknya sehingga tidak halal, maka tumbuh dengan sendirinya. Maka katanya ulama sufi menyatakan bahwa ketika orang itu makan barang halal, maka dia akan terdorong untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Dan dia merasa nikmat ketika taat kepada Allah. Sebaliknya, ketika yang dimakan barang haram, maka dia itu akan berat untuk beribadah dan terdorong untuk berbuat maksiat. Maka karena itu sangat penting kita membicarakan tentang logistik halal ini secara makro, dan bukan hanya bicara, tapi kita sebagai umat Islam, terutama yang bergabung di acara webinar ini, apa yang bergabung di FB saya, mari mulai ibda binafsik. Kita berusaha untuk mengkonsumsi barang-barang yang halal, baik itu dari sisi zatnya, atau dari sisi prosesnya, atau dari sisi pengepakannya, dan lain sebagainya. Dan bagaimana cara mendapatkannya. Inilah mungkin dari saya sebagai host, yang ketepatan saya ini Ketua PDMIS Lumajang. Saya mengucapkan terima kasih kepada PWI, Ikatan Ahli Ekonomi Islam Jawa Timur, dan terutama Bu Khairunisa, dan juga kepada Bapak Zaroni yang menyempatkan waktunya, menyiapkan waktunya, juga Pak Toto dari Bogor ini juga gabung, tidak jenuh-jenuhnya. Kita setiap setengah bulan sekali kita serial untuk dialog tentang ekonomi syariah ini atau ekonomi Islam. Kita bersama-sama belajar, terutama saya sendiri sangat awam dalam ekonomi Islam. Beda dengan Bu Indonesia, beda dengan Pak Hari Soekarno, beda dengan Pak Zaroni. Saya sangat awam, tapi saya maka siapnya hanya menjadi host atau moderator. Inilah mungkin dari saya, kelebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.